Saya mau bertanya kepada Anda, sebelum Anda menikah dengan pasangan Anda yang sekarang, apakah Anda pernah mengalami tantangan? Wih Romo, saya itu rajanya tantangan Romo. Mau ngelamar aja saya diusir sama mertua saya yang sekarang Romo. Ngapel aja ditanya, kamu udah punya apa? Kerjanya apa? Tinggalnya di mana? Anaknya siapa? Udah bisa nafkahin anak saya belum misalnya? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya sangat berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Saudara-saudaraku, dalam video kali ini izinkan saya untuk mengangkat satu tema yang spesial. Gara-gara apa? Gara-gara saya kan seorang pastor, seorang imam dari gereja Katolik. Kalau imam dalam gereja Katolik itu tidak menikah atau istilahnya selibat. Hidup hanya untuk difokuskan kepada Allah. Dalam segala pelayanan, dalam segala doa, dalam segala karya harus tertuju pada Allah, tidak terbagi kepada yang lain. Nah, gara-gara saya nggak menikah, udah usia 47 tahun, banyak orang bertanya kepada saya, Romo pernah pacaran apa enggak? Romo pernah jatuh hati enggak Romo? Romo pernah suka enggak Romo sama seseorang Romo? Romo tuh pernah nembak orang enggak Romo? Romo sampai sekarang itu apakah masih ada satu perempuan yang selalu terbayang-bayang Romo? Jujur saudara-saudaraku, saya nggak bisa menjawabnya karena pertanyaan-pertanyaan ini pribadi sifatnya, jawabannya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Atau sebaliknya juga ada orang tanya, pernah nggak Romo ada perempuan gitu tiba-tiba nembak Romo gitu? Itu pun saya tidak mau menjawabnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya tanya kepada Anda, siapa di antara Anda yang pernah jatuh cinta? Wah, saya dong Romo. Sekarang saya lagi naksir seseorang Romo. Ada satu pribadi yang begitu memikat hati saya Romo. Pokoknya kalau deket-deket dia kayaknya nggak tahu Romo. Gelisah, keringat dingin, jantung berdebar, salah tingkah, ngomong itu suka ngawur Romo. Namanya juga jatuh cinta. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua lahir di dunia ini karena buah cinta. Kita dididik, kita dirawat, kita berkembang dari kecil sampai hari ini juga adalah hasil cinta dari orang-orang di sekitar kita. Maka berbahagialah kita yang betul-betul bertumbuh dalam cinta. Sehingga kita sadar kita ini adalah pribadi yang dicintai, kita bisa memahami, mengalami apa itu cinta. Nah, pengalaman-pengalaman manusia dengan cinta ini mengangkat kita, menghantar kita untuk memahami cinta kita pada Allah. Saudara-saudaraku, ada satu tokoh dalam perjanjian baru, satu tokoh perempuan yang betul-betul dia itu sangat amat mencintai Tuhan Yesus. Anda pasti sudah bisa menebaknya siapa dia. Pribadi istimewa yang betul-betul ditolong oleh Tuhan Yesus. Hidupnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Wajah kepribadian Yesus yang begitu memukau, menggetarkan hatinya. Dia adalah pribadi yang mungkin dulunya dicintai, tetapi lambat laun dia kehilangan rasa percaya tentang cinta. Dia merasa hidupnya tidak berguna. Dia merasa hidupnya tidak dicintai. Sampai hadirlah satu sosok wajah dengan mata yang teduh yang membuat dia terpukau. Laki-laki ini berbeda dari laki-laki yang lain yang pernah dia kenal sebelumnya. Cintanya murni, cintanya tulus, cintanya agung luar biasa. Sampai akhirnya pribadi yang mau saya angkat ini terpukau. Dia betul-betul menunjukkan rasa cintanya. Dia menjadi murid Tuhan Yesus. Dia menjadi saksi kebangkitan yang pertama kali. Maka ketika Tuhan Yesusnya wafat, dia terpukul luar biasa. Dia kehilangan cintanya. Dia kehilangan alasannya untuk hidup. Dia menangis sampai dia berjumpa dengan pribadi cintanya yang sejati. Siapa lagi kalau bukan?
Coba tulis di kolom komen. Coba saya mau cek Anda itu nyimak nggak ya? Nyimak dong Romo, tahu dong Romo, yaitu namanya Maria Magdalena. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang menariknya bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi untuk mengenangkan pesta Maria Magdalena ini diambil justru kitab Sir Hashirim. Kitab Sir Hashirim. Apa Romo? Sisir? Bukan. Sir Hashirim. Sir artinya lagu. Sir Hashirim artinya lagu dari semua lagu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Song of Songs. Bahasa Ibraninya Shir Hashirim. Lagu yang paling agung, lagu yang paling indah, lagu yang paling megah. Saking indahnya lagu ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak cukup cuma dibilang lagu dari segala lagu. Maka disebut Kidung Agung. Nah ini dia. Kitab Kidung Agung bisa ditemukan sebelum kitab Nabi Yesaya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada 8 bab kitab Kidung Agung. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Seringkali pasangan-pasangan yang mau menikah bingung ketika mereka mau mencari bacaan-bacaan misa atau peringatan-peringatan, misalnya anniversary atau misalnya mau tunangan. Mereka bingung. Nah, saya kasih kutipan kitab Kidung Agung yang buat saya kutipan ini adalah ungkapan cinta yang luar biasa. Diambil dari kitab Kidung Agung bab 8 ayat 6. Dikatakan begini, "Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Salah satu tema yang diangkat oleh kitab Kidung Agung adalah keluhuran cinta. Seringkali berbenturan dengan kenyataan hidup manusia. Cinta kok lama-lama diperjualbelikan. Cinta kok lama-lama hanya terbatas pada fisik belaka. Cinta kok hanya sebatas pada saat kita suka. Cinta kok bisa dibeli. Cinta kok mata duitan. Cinta kok bersyarat. Kitab Kidung Agung menawarkan sebuah ungkapan tentang cinta. Tadi dikatakan sekalipun seseorang memberikan semua harta benda rumahnya untuk cinta, ia pasti akan dihina. Karena cinta tidak bisa dibeli. Cinta tidak bisa diperjualbelikan seperti itu. Cinta tidak bisa dipaksakan. Cinta itu kegairahannya kuat dikatakan. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Tidak ada yang bisa memadamkan. Makanya kalau orang udah jatuh cinta ya, dinasehatin itu susah banget, bukan diperingatin sama teman-temannya, susah luar biasa. Namanya juga udah jatuh cinta. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, 8 bab kitab Kidung Agung berbicara tentang perempuan, sang gadis, laki-laki, sang jejaka. Cinta mereka diuji oleh berbagai macam norma masyarakat, oleh norma dalam keluarga, oleh peraturan-peraturan ini dan itu, oleh segala bentuk penilaian-penilaian dunia tentang cinta, tentang fisik manusia. Bagaimana ini dua pasangan ini diuji. Saya mau bertanya kepada Anda, sebelum Anda menikah dengan pasangan Anda yang sekarang, apakah Anda pernah mengalami tantangan? Wih Romo, saya itu rajanya tantangan Romo. Mau ngelamar aja saya diusir sama mertua saya yang sekarang Romo. Mau ngapel aja ditanya, "Kamu udah punya apa? Kerjanya apa? Tinggalnya di mana? Anaknya siapa? Udah bisa nafkahin anak saya belum?" Misalnya. Romo, waktu saya mau menikah Romo terhalang oleh beda agama, beda gereja, beda keyakinan, beda suku, beda segala macam perbedaan Romo. Siapa yang punya pengalaman seperti itu?
Romo, dulu sebetulnya saya nggak disetujui Romo oleh orang tua saya menikah dengan pasangan saya yang ini Romo. Tapi dulu pasangan saya ini gigih Romo. Dia itu pekerja keras sampai akhirnya dia bisa menaklukkan hati orang tua saya. Maka endingnya diizinin. Coba Anda cerita di kolom komen bagaimana perjalanan cinta Anda. Cinta yang diperjuangkan adalah cinta yang luhur, bukan cinta murahan. Maka kalau Anda berjuang untuk cinta, untuk orang yang Anda cintai, jangan sampai cintanya dinodai. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi nih dalam kitab Kidung Agung ya dari bab 1 sampai bab 8 ini diungkapkan begini. Tadinya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini saling bersatu. Wah, memadu kasih, mereka mengungkapkan, saling memuji, saling mengungkapkan rasa cintanya, kekagumannya, dari fisiknya yang sempurna, dari jelitanya, dari senyumannya, tatapan matanya, hal-hal yang membuat manusia jatuh cinta. Jadi nih di Kidung Agung bab-bab awal, cinta itu diawali dengan bagaimana pandangan pertama. Seringkali kan kalau ya Romo, kalau nggak pernah lihat orangnya gimana mau jatuh cinta? Emangnya jatuh cinta mau pacaran sama jin? Ya pertama-tama lihat fisiknya dulu lah Romo. Senyumnya manis Romo dibanding cewek-cewek yang lain. Tatapan matanya Romo, waduh aduhai bikin meleleh Romo. Rayuannya maut Romo. Raganya istimewa pokoknya. Makanya itulah yang membuat saya deg-degan dan berdebar-debar. Itu pengalaman fisik yang terbatas pada bagaimana dilihat oleh indera penglihatan ini. Tetapi saudara-saudara, nanti bagaimana cinta yang didasari oleh penglihatan fisik belaka tidak bisa untuk selama-lamanya. Mau nggak mau cinta harus bertumbuh lebih dalam lagi. Karena kalau cinta hanya sebatas fisik, ya sekarang umur 20 masih aduhai, masih gagah. Nanti kalau udah umur 40, 50, 60, semuanya sudah peot, semuanya udah layu, semuanya udah hilang itu. Keindahan-keindahannya, wanginya udah minyak angin semuanya, udah batuk-batuk mulu, udah ngomel-ngomel mulu. Kalau cinta hanya terbatas raga, orang pasti akan kecewa. Maka kitab Kidung Agung mengajak kita untuk melihat kembali. Cinta itu harus ditantang sebetulnya sih saudara-saudara. Karena kalau cinta nggak pernah ditantang ya udah jadi barang biasa aja. Maka berbahagialah Anda kalau untuk bisa menaklukkan pribadi yang Anda cintai penuh dengan perjuangan, itu Anda akan merasa luar biasa. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana dua pribadi yang saling mencinta ini dipisahkan. Nah ini dia, dipisahkan betul-betul oleh norma. Nggak boleh laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan di muka umum. Nggak boleh orang yang belum berpasangan secara resmi itu bisa mengungkapkan cintanya sesuka-sukanya. Nggak boleh ini dan itu. Tantangan demi tantangan, peraturan demi peraturan. Sebetulnya norma masyarakat, norma agama menantang manusia. Apakah dia mencintai pasangannya hanya fisik belaka, hanya nafsu belaka, dorongan seksual belaka, atau manusia berjumpa, mengolahnya menjadi cinta yang murni. Nah, itu saudara-saudara. Nah, keindahan dari kitab Kidung Agung ini adalah penuh dengan simbol-simbol. Ada begitu banyak simbol. Hampir semua ayatnya mengandung simbol. Entah itu dari binatang-binatang, ada rusa, ada merpati, bukan? Seringkali Anda membaca itu. Ada juga tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah, ada juga barang-barang atau benda-benda mati diungkapkan. Inilah betul-betul misteri cinta. Karena apa? Cinta itu menjadi sebuah misteri yang tidak pernah bisa diungkapkan 100% oleh bahasa manusia yang paling complicated sekalipun. Seringkali bahasa manusia ini terbatas, maka digunakanlah binatang, hewan, tanaman, benda-benda. Misalnya yang sering kali digunakan binatang yang muncul adalah seperti misalnya kijang atau rusa.
Dalam tradisi orang-orang Timur Tengah, saudara-saudara, rusa itu atau kijang itu bukan kayak kita memandang, oh Romo saya pernah lihat Romo di Taman Raya Bogor, di kebun binatang ada rusa. Tapi rusa adalah simbol energi. Karena rusa kan gesit ya, lincah, berlarinya cepat. Betul-betul. Bagaimana ini? Melihat energi, kekuatan, inner beauty, inner handsome. Di balik rupa tetapi dalamnya Romo lebih mempesona. Itu dia. Bagaimana kita diajak jangan hanya berhenti dalam rupa saja lalu jatuh cinta. Tapi lihat juga dalamnya. Karena kalau enggak nanti kecewa. Ganteng si Romo, tahu-taunya setelah nikah kok begini, begitu. Kecewa. Karena cintanya hanya di tampak luaran saja. Waktu nikah sih cakep Romo. Begitu hapus makeup kok begini jadinya. Nah itu dia. Nah manusia harus lebih dalam lagi mengalami pengalaman cinta. Dikatakan juga misalnya, lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Burung merpati saudara-saudara itu juga bukan merpati biasa. Burung merpati itu simbol ketulusan. Merpati itu hanya kawin dengan satu pasangan. Kalau pasangannya mati dia nggak akan cari-cari pasangan lain lagi. Kesetiaan. Ya Romo, kalau cuman Romo ngandelin fisik doang Romo. Di luar sana banyak yang lebih keren, banyak yang lebih tajir, banyak yang lebih memukau Romo. Dan mereka juga mau sama saya Romo. Tapi kan cinta eksklusif sifatnya. Ini yang luar biasa. Cinta eksklusif artinya apa Romo? Cintaku hanya untukmu, cintamu hanya untukku. Bukan aku cinta kamu, terus juga dijual, diobral di mana-mana. Itu tidak eksklusif. Perkawinan Kristiani adalah perkawinan yang eksklusif. Tidak terbagi dengan yang lain. Maka kalau Anda mulai lirik-lirik, mulai bagi-bagi cinta Anda, atau bahkan mengobral cinta Anda, kita jatuh pada ketidaksetiaan yang membuat cinta kita kepada pasangan yang sesungguhnya berkurang sampai akhirnya habis. Kesetiaan seperti merpati. Nah kemudian juga dikatakan bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Saudara-saudara, bunga bakung, saya udah pernah nunjukin berkali-kali ya, warnanya putih, sangat indah, sangat cantik. Itu tumbuhnya di padang-padang gurun yang gersang, dia bisa di antara pasir-pasir yang kering gitu muncul tuh bunga bakung. Indah, putih, bersih, tetapi menghadapnya ke bawah. Jreng-jreng. Cantik, kalau sombong ya buat apa juga Romo. Ganteng tapi egois kayak apa juga percuma Romo. Ilfil. Tetapi di sini seperti bunga bakung. Cantik, tampan, keren, tetapi rendah hati. Nah itu dia. Bisa membumi. Nah kemudian juga saudara-saudara dikatakan di bab 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Nah ini dia maksudnya. Cinta itu saling memiliki tanpa terbagi dengan yang lain. Nah kemudian juga bagaimana ini pasangan laki-laki dan perempuan ini ternyata mengalami tantangan demi tantangan. Yang pertama dari masyarakat. Dikatakan mereka itu dipisahkan. Mereka nggak boleh ketemu. Mereka dikurung. Mereka dikungkung. Nah bagaimana nih udah jatuh cinta tapi dipisahkan itu kan sebuah penderitaan yang luar biasa. Maka mereka saling merindu. Mau ketemu. Mau saling menatap. Mau saling mengagumi. Kemudian juga yang menantang itu adalah saudara-saudara sendiri. Bagaimana ini cinta harus melewati tantangan demi tantangan. Nah yang menariknya dalam kitab Kidung Agung adalah dari mereka bersatu dipisah tapi mereka lambat laun akhirnya nanti berjumpa kembali. Dua sejoli yang dipisahkan, yang saling merindu, saling mencinta ini pada akhirnya saling bertemu dan tidak akan terpisahkan lagi. Seperti itulah saudara-saudaraku bagaimana kitab Kidung Agung mengungkapkan keluhuran cinta. Cinta yang tidak terbatas pada raga, cinta yang tidak terbatas pada norma, cinta yang sejati.
Nah, itulah yang diungkapkan membantu pemahaman kita terhadap bagaimana relasi Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena mampu melewati segala macam ungkapan cinta duniawi sampai kepada cinta ilahi. Saudara-saudara, Anda bersyukurlah kalau Anda punya pasangan yang bisa saling mencinta. Karena justru dari pengalaman itulah Anda lebih mudah naik kelas dari cinta manusiawi antar pasangan menuju cinta ilahi. Maka apakah pasangan Anda atau diri Anda bisa saling membantu dalam hidup perkawinan, masing-masing membawa manusia pada mengalami cinta ilahi itu, cinta Allah. Kalau KDRT, kalau ketidaksetiaan di antara pasangan betul-betul akan sangat menghambat manusia untuk memahami cinta ilahi. Sakit hati, kecewa, marah, susah untuk mengalami itu dari Allah sendiri. Maka luar biasanya rahmat untuk Anda yang menikah, kita belajar pelan-pelan menuju cinta ilahi. Seperti itulah perjalanan Maria Magdalena, pribadi luar biasa yang naik kelas cintanya. Dari cinta manusiawi menuju cinta ilahi. Saya doakan saya supaya dalam perjalanan saya sebagai imam ini, hidup selibat, saya lebih memaknai cinta ilahi, cinta Tuhan. Demikian juga dengan Anda. Bye-bye, Tuhan berkati.